Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, pada materi kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Jangan lupa, catatlah hal-hal penting yang menjadi tujuan belajar kita pada pembahasan kali ini. Anak-anakku sekalian, setiap negara di dunia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Dalam bagian ini, kalian akan mempelajari keadaan alam beberapa negara di dunia, baik di benua Asia maupun benua lainnya. Keadaan alam yang dimaksud adalah tentang lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, serta keadaan penduduknya. Pembahasan kita yang pertama adalah negara Jepang. Jepang adalah negara kepulauan. Di antara banyaknya pulau yang ada di Jepang, ada 4 pulau yang menjadi pulau utama di Jepang, yaitu Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, Pulau Shikoku, dan Pulau Kyushu. Jika kita lihat pada peta, Pulau Honshu merupakan pulau terbesar di negara Jepang. Secara astronomis, Jepang berada di antara 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan di antara 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Secara geografis, Jepang berada di bagian barat berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di bagian selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Filipina. Dilihat dari suhunya, Jepang memiliki 3 musim, yaitu musim dingin, musim sedang, dan musim panas. Musim panas terjadi sekitar pada bulan Juni. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya, sementara 70% wilayahnya adalah dataran. Sebagian besar wilayah Jepang, yaitu sekitar 70-80% terdiri atas pegunungan. Jepang menjadi bagian dari cincin api atau yang kita kenal dengan sebutan Ring of Fire. Akibatnya, Jepang memiliki banyak gunung api. Selain itu, Jepang juga rawan terjadi gempa karena berada di antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Setidaknya terdapat 192 gunung Merapi yang tersebar di negara ini. Hasil tambang Jepang yang sangat terbatas diantaranya ada batu bara, timah, seng, mangan, antimoni, dan krom. Jepang sendiri memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa pada tahun 2015. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja pada sektor industri. Angka harapan hidup orang-orang di Jepang rata-rata mencapai 83 tahun. Ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang sangatlah baik. Yang kedua, Amerika. Amerika berada di benua Amerika. Secara astronomis, Amerika terletak di antara 24 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang utara dan di antara 170 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur barat. Secara geografis, Amerika di bagian utara berbatasan dengan Kanada, di bagian barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, di bagian timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan di bagian selatan berbatasan dengan Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba. Karena wilayahnya yang sangat luas, Amerika memiliki beberapa jenis iklim, teman-teman. Di antaranya iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim kutub di Alaska. Secara umum, Amerika memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, panas, dan dingin. Suhu udara pada musim dingin mencapai minus 30 derajat Celcius. Suhu pada musim panas bisa mencapai 27 derajat Celcius. Di Alaska, suhu udaranya bisa mencapai minus 21 derajat Celcius karena wilayahnya sangat dekat dengan kutub. Amerika terdiri atas 2 rangkaian pegunungan, yaitu Pegunungan Rocky di barat dan Appalachia di timur. Di antara 2 pegunungan tersebut, terletak dataran yang sangat luas. Sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut. Sungai terbesarnya yaitu Sungai Missouri sepanjang 3.768 km. Amerika merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam geologi, di antaranya batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kekayaan batu bara Amerika bahkan mencapai 27% dari cadangan batu bara yang dibutuhkan oleh dunia. Amerika merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India, yaitu mencapai 321 juta jiwa pada tahun 2015. Penduduk aslinya adalah suku Indian.
Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di negara tersebut. Yang ketiga yaitu Inggris. Inggris adalah salah satu negara yang berada di benua Eropa. Secara astronomis, Inggris terletak di antara 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Secara geografis, Inggris berbatasan di utara dengan Samudra Atlantik, di barat berbatasan dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, di bagian timur berbatasan dengan Laut Utara dan di bagian selatan berbatasan dengan Selat Inggris. Luas wilayahnya bisa mencapai 244.110 km. Karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan, sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Suhu udara rata-rata pada musim dingin yaitu 4-5 derajat Celcius dan pada musim panas sekitar 12-16 derajat Celcius. Jika dilihat dari bentuknya, wilayah Inggris terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah bergelombang di timur dan selatan. Inggris memiliki sumber daya alam geologi yang beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini diantaranya ada pasir, kerikil untuk bangunan, logam, dan lempung. Pada tahun 2015, penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa. Angka pertumbuhan penduduknya sebesar 0,4% atau tergolong rendah. Sebagian besar penduduk Inggris mencapai 80%-nya tinggal di perkotaan. Kota London sebagai ibu kota dihuni sekitar 12% penduduk. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor industri. Yang keempat yaitu Australia. Negara Australia terletak di benua Australia. Secara astronomis, Australia terletak di antara 113 bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan terletak di antara 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Secara geografis, di bagian utara Australia terdapat Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sementara di bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Karena wilayahnya yang sangat luas, Australia berada pada 3 wilayah lintang, sehingga Australia memiliki iklim tropis dan iklim lembab subtropis, serta iklim padang pasir. Australia setidaknya memiliki 4 bentuk muka bumi, yaitu dataran pantai, dataran tinggi timur, dan dataran rendah bagian tengah, serta plato. Plato adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, fosfat, nikel, uranium, dan perak. Produksi batu bara Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Guinea. Batu bara hitam Australia menepati urutan kelima teman-teman di dunia setelah Amerika. Menurut UWDPS tahun 2015, jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta jiwa. Penduduk asli Australia adalah suku aborigin. Penduduk lainnya datang dari berbagai negara. Sementara angka pertumbuhan penduduk Australia sebesar 1,15%. Kepadatan penduduk Australia hanya 3,1 orang per kilometer. Sekitar 89% penduduknya tinggal di perkotaan. Negara yang kelima yaitu Mesir. Mesir berada di benua Afrika, betul sekali. Mesir terletak di antara 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Secara geografis, Mesir di bagian utara berbatasan dengan Laut Mediterania, di bagian selatan berbatasan dengan Sudan, di bagian barat berbatasan dengan Libya, dan di bagian timur berbatasan dengan Laut Merah. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya terusan Suez, karena dapat memperpendek jarak dari Eropa ke negara Asia dan Australia atau sebaliknya. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun, sementara hanya ada 2 musim di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gurun pasir yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Selain itu, beberapa bentuk lain dari muka bumi Mesir diantaranya Semenanjung Sinai, gurun Arabia, gurun Libya, lembah Sungai Nil. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsun, asbes, timah, dan emas. Gurun Mesir menyediakan pasokan garam yang melimpah. Sementara jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa pada tahun 2015 menurut WDPS. Sekitar 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 2/3 dari penduduknya tinggal di daerah delta Sungai Nil yang subur.
Inilah teman-teman materi yang bisa kita bahas pada kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta